Apa tanda si kayu jati kuat kokoh tegak berdiri? Apa tanda muslim sejati? Jawablah salam dengan penuh percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu lagi pada acara Kultum di Primago Channel. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya tak lupa juga salat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada materi nanti ada poin-poin yang akan saya sampaikan tentang celakalah apabila kita menyebut, apabila kita mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kita tak mau berselawat kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Nama lain dari bulan ujian, bulan yang penuh panas. Panas kita berpuasa di siang hari, panas karena kita tak makan dan minum. Panas seperti besi, kemudian dipalu untuk dibentuk menjadi sebuah pedang, menjadi sebuah pisau, kemudian karatan itu akhirnya bersih dari besi tersebut. Maka ibaratnya kita adalah besinya, bulan Ramadan adalah palunya, dan karat-karat itu adalah dosa bagi kita semuanya. Allah berfirman pada surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, melakukan ibadah tanpa dasar dan ilmu sesuai dengan adab dan etikanya, maka termasuk orang-orang yang celaka. Kalau sholat diibaratkan Allah melakukan sholat saja celaka, bagaimana dengan ibadah Ramadan kita dengan tidak melakukannya secara berilmu? Maka pentinglah kita menjalankan Ramadan ini dengan penuh ilmu yang dalam, ilmu yang khusyuk, datang ke pengajian untuk menambah ilmu-ilmu kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata amin, amin, amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika engkau hendak menaiki mimbar engkau mengucapkan kata amin, amin, amin sebanyak 3 kali? Rasulullah menjawab, karena ketika aku ingin naik mimbar, Jibril berdoa kepada Allah, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan namun Ramadan begitu saja ia lewati. Celakalah bagi orang-orang yang kedua orang tuanya masih hidup di muka bumi ini tapi dia tidak masuk surga karena wasilah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang melewati Ramadan begitu saja, yang ada orang tuanya tidak dimanfaatkan untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala-pahalanya. Dan celakalah juga bagi orang-orang yang dihadirkan kenikmatan namun tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada poin-poin agar kita tidak terjadi, agar kita tidak terjerumus terhadap kesalahan-kesalahan dalam puasa Ramadan kita. Yang pertama adalah kita salah dalam menjalani ibadah puasa kita, yaitu dari awal kita sudah salah, yaitu salah dalam ikhlas. Puasa Ramadan tanpa niat ikhlas karena Allah ibaratkan surat, tidak ada stempel dan tidak ada materainya, maka tidak sah, maka tidak ada nilainya surat tersebut. Maka ibadah Ramadan kita haruslah ada stempelnya dan ada materainya dengan ikhlas karena Allah. Berapa banyak orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja.
Rubba shaimin falaisa lahu siyamahu ilal ju'. Berapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar yang ada di perutnya dan dahaga. Wa rubba qaimin falaisa lahu qiyamuhu ila sahar. Dan berapa banyak orang yang begadang, orang yang bangun pada malam hari tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang. Maka semoga kita bisa memanfaatkan nilai-nilai Ramadan yang hadir pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah kita menjalankan ibadah Ramadan bukan atas dasar ilmu, tidak mau menambah ilmu dan tidak mau menambah iman. Puasa Ramadan hanya asal-asal saja. Maka berhati-hatilah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya orang yang ahli fikih, orang yang berilmu lebih ditakuti daripada orang yang beribadah. Karena dengan ilmunya ia akan menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan dan apa yang Allah perintahkan. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, maka pentingnya juga kita menjaga nilai-nilai puasa kita selanjutnya, yaitu adalah jangan sampai kita berpuasa karena sesuatu. Kita berada di lembaga, kita berpuasa karena kita takut terhadap pimpinan kita. Kita puasa di tengah-tengah masyarakat agar kita mendapat simpati sebagai orang yang ahli puasa. Padahal satu-satunya ibadah yang kata Allah pahalanya hanya untukku adalah puasa. Maka jadikan Ramadan kita adalah Ramadan berbakti kita kepada Allah dengan puasa yang maksimal. Kemudian yang terakhir, kesalahan dalam berpuasa di bulan Ramadan adalah malas-malasan. Kita hanya menjadikan momentum Ramadan sebagai momentum capek, lelah, letih, malas-malasan. Sehingga tidak ada yang kita dapat kecuali kita melewatinya begitu saja. Seperti yang saya sampaikan di atas, yaitu orang celaka melewati bulan Ramadan dengan begitu saja. Maka jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang sia-sia bagi kita semuanya. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila yang benar datang dari Allah dan yang salah adalah kekurangan dan kekhilafan dari diri saya sendiri, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.